masyarakat yang mulai melek juga dan komplain tentang PMT yang ada di posyandunya. Jadi mereka tuh justru lebih ikhlas kalau misalnya posyandu itu cuma membagi pisang dengan telur puyuh. Nah, tetapi yang dibagikan adalah susu-susu kemasan dengan gula tinggi, rasa coklat, rasa strawberry gitu loh ya. Dibiasakan ya. Lalu kemudian ditambah dengan aneka jajanan yang warna-warni. Masyarakat kita ini belum mahir untuk bisa memilah mana makanan beneran dan mana yang bukan makanan beneran ya. Kita mengatakannya produk ultra proses dan sebagainya. Mana makanan dan mana dagangan. Mereka nggak bisa membedakan juga. So, tolong diingat sudah ada studinya, sudah ada jurnal studinya yang menuliskan bahwa orang-orang yang rajin makan di luar, eating out, itu umurnya jauh lebih pendek daripada orang yang masak sendiri di rumah. Hai, senang sekali saya Krisanti dapat kembali menjumpai Anda dalam podcast Women Value. Seperti biasa, dalam podcast ini kami akan menghadirkan pembicara-pembicara yang tentunya memiliki value. Dan kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita seorang dokter dan ahli gizi masyarakat yang tentunya sudah sangat dikenal oleh Anda. Siapa lagi kalau bukan Dr. Tan Shot Yen. Apa kabar Dr. Tan? Alhamdulillah baik, Krisanti. Thank you banget loh dok, dengan sudah hadir ke podcast kita di tengah kesibukan yang luar biasa banget, tetapi tetap fresh. Nah nanti apa sih kuncinya Dr. Tan ini dengan kesibukannya tetap fresh, tetap kelihatan sehat, tentunya ada kaitannya dengan gizi. Kalau orang gizinya bagus, itu kelihatan sehat ya dok? Enggak tentu juga. Kalau orang yang gizinya oke, bener nggak sih dok? Kelihatan pinter? Enggak juga. Jadi? Apa kaitannya gizi yang disebut dengan sehat, awet muda, umur panjang itu sifatnya komprehensif. Ya, jadi nggak bisa ada satu kontribusi saja. Jadi kalau misalnya gizinya bagus tapi kurang tidur, cukup tidur molor terus gizinya bagus nggak olahraga. Cukup tidur olahraga gizinya bagus tapi stres melulu bawaannya. Suaminya bikin perkara, anaknya bikin masalah, ya. Jadi atau pengelolaan emosionalnya terganggu. Seperti saya misalnya banyak banget diserang di Instagram cuma gara-gara ngomong soal vaksin. Bayangin kalau saya nggak punya kesehatan mental yang baik. Ya, jadi itu semua adalah bicara tentang kedewasaan, bicara tentang kesadaran, bicara tentang rasionalitas dan balance. That's life. Apakah itu ada kaitannya dengan Dr. Tan mengambil sebagai profesi dokter? Kemudian Dr. Tan juga mengambil bidang filsafat. Ya, magister saya. Ya, dan juga mengambil ahli gizi. Nah, apakah ini kemudian ada korelasinya, dok? Antara gizi dengan filsafat hidup? Ya, banget. Jadi yang pertama adalah menjadi seorang dokter itu kan bukan segala-galanya. Saya tahu banget dengan menjadi dokter itu ketika saya lulus tahun 1991. Pada belum lahir ya. 1991, saya merasa banyak banget kekurangan saya. Karena apalagi kalau kita ngelihat dokter umum kita zaman sekarang kan cuman, ya apalagi zaman sekarang ya udah kayak pot kembang gitu kan. Gak dianggap kalau bukan spesialis. Tapi untuk menjadi spesialis, saya juga gak mau mengambil suatu profesi yang akhirnya menggunakan kacamata kuda. Saya gak bisa merambah masyarakat saya secara umum. So, saya pengen tahu dulu masyarakat kita tuh sebetulnya apa. Manusia itu ontologinya apa. Apakah manusia itu mengenal dirinya sendiri atau tidak. So saya mengambil ilmu yang sangat gamang dalam hal ini tapi sangat kencang juga, yaitu filsafat manusia. Saya menikmati hidup saya 4 tahun magister, ambil S2 di filsafat di Driarkara. Pada waktu itu saya dibimbing oleh Ibu Kalina Superly, saya juga dibimbing oleh Romo Muji Sutrisno dan teman-temannya, pokoknya orang-orang yang keren-keren yang tampangnya agak sedikit poker face gitu kan ya. Tapi dengan begitu saya jadi terlatih untuk biasa mempertanggungjawabkan semua tindakan saya, omongan saya, tulisan saya. Nah setelah selesai dengan filsafat, alhamdulillah kemudian saya pikir kayaknya ada yang kurang deh, gue mesti balik lagi ke ilmu kesehatan. Lalu saya daftar di FKUI, saya kembali lagi dan saya mengambil jurusan S3 saya gizi masyarakat pada waktu itu. Nah, jurusan internasional, saya mengambilnya di Siameo. Lalu kemudian dari situ saya belajar banyak banget sepak terjang saya, menulis disertasi saya yang tidak mudah juga. And then ya, jadilah seperti saya sekarang. Kenapa akhirnya dokter memilih gizi? Why? Karena demikian, saya melihat bahwa Indonesia ini nggak kurang apa, ya nggak kurang apa. Tanahnya kaya, ya masyarakatnya ramah, baik, ya.
Tapi satu hal, kenapa kok literasi kita tuh anjlok? Ternyata banyak sekali anak-anak yang juga tidak mendapatkan gizi secara baik. Orang dewasa juga gizinya nggak jelas. Dan satu hal lagi yang lebih menarik, sejak kita sekolah, kita tuh nggak pernah tahu yang disebut dengan makanan sehat itu apa. Ini yang sedang saya perjuangkan sebetulnya, bahwa kurikulum tentang gizi keluarga itu perlu masuk ke dalam level SD, SMP, SMA. Sehingga pun kalau seandainya mereka mendapatkan makan bergizi gratis, mereka bisa punya semacam kesadaran moral juga bahwa apakah yang saya terima ini sebetulnya memang mendukung pertumbuhan saya, mendukung masa depan saya, apakah cuma menguntungkan perusahaan misalkan. Jadi hal-hal seperti ini adalah suatu hal yang tidak luput dari kontribusi berbagai macam pihak. Yang mana dalam hal ini kita tahu banget yang namanya pertumbuhan gizi dalam suatu bangsa itu dipengaruhi oleh pentahelix. Jadi dari pemerintah, dari media seperti kita sekarang, lalu kemudian dari masyarakat itu sendiri tentang value-nya dan literasinya, juga dari akademisi dan profesional yang mestinya bebas dari pengaruh, dan tentu saja yang terakhir adalah kita bicara tentang pelaku usaha. Nah, kita tahu banget bahwa pelaku usaha di Indonesia itu, waduh, happy go lucky times banget. Bisa berbuat apa saja, beriklan dengan cara apa saja, menggunakan bintang iklan anak-anak yang menurut saya, wow, nggak heran nih Indonesia literasi gizi kita cuma sampai sini aja. Oke. Nah, dari profil dokter ya, kalau kita perhatikan dokter tuh kan seperti ini nih, kalau bicara itu kan berapi-api gitu loh ya. Latar belakangku bapakku Tegal soalnya. Ayah saya orang Tegal, jadi kalau kami di keluarga kalau ngomong tuh seperti kayak orang berantem katanya. Padahal bukan ya. Oke. Dokter yang kalau bicara itu berapi-api gitu ya. Satu itu. Kemudian yang berikutnya, saya nggak tahu ya, tapi dokter ini juga kontennya itu oke banget. Ya, alhamdulillah. Kontennya oke banget. Semua orang tahu konten. Dokter juga memberikan konten yang bersifat edukasi, membantu masyarakat untuk memahami gizi. Ya. Apakah ini yang dokter rasakan bisa masuk ke masyarakat Indonesia? Sehingga mereka paham banget tentang gizi. Oh iya, saya barusan tadi menjawab salah seorang follower saya yang mempertanyakan tentang, Bu Dokter, saya tuh sedih banget. Saya tadi barusan dari kelas ibu balita. Saya berpikir dari kelas ibu balita di puskesmas, saya nggak sebut puskesmasnya ya, saya bakal mendapatkan banyak sekali ilmu, segala macam. Tapi kemudian ketika nakesnya bicara, ujung-ujungnya anak saya udah 2 tahun tapi disuruh minum sufor. Nah, dari sini kan alhamdulillah banget. Artinya masuk ini orang nih. Jadi anak sudah 2 tahun, udah bisa makan dengan benar, ngapain juga balik ke sufor. Nah, tanda tanya bagus ya. Jadi saya pengen bahwa masyarakat kita melek, masyarakat kita sadar, lalu kemudian ini merupakan suatu kritik yang sangat bagus, feedback yang sangat jelas bagi nakes-nakes kita itu siap nggak menghadapi yang kayak begini. Jadi jangan sampai, maaf ya, istilahnya komersialisasi ya, itu berasal justru dari tenaga kesehatan yang mestinya mengayomi masyarakat, yang mestinya membuat masyarakat lebih berdaya, lebih mandiri, lebih bisa menghargai pangan lokal dan sebagainya. Itu real, Dok? Yes. Real and real time. Yes. Latar belakang itu juga yang akhirnya membuat kita atau masyarakat jadi betul-betul dalam tanda kutip gagah paham kalau sebetulnya nutrisi yang baik itu berasal dari nature atau alam. Yes. Jadi dan yang lebih bagus lagi adalah seringkali saya screenshot lalu saya masukin ke dalam story. Masyarakat yang mulai melek juga dan komplain tentang PMT yang ada di posyandunya. Jadi mereka tuh justru lebih ikhlas kalau misalnya posyandu itu cuma membagi pisang dengan telur puyuh. Nah, tetapi yang dibagikan adalah susu-susu kemasan dengan gula tinggi, rasa coklat, rasa stroberi gitu loh ya. Dibiasakan ya. Lalu kemudian ditambah dengan aneka jajanan yang warna-warni gitu loh ya. Nah, itu ada di it's real, posyandu. it's very real, it's everywhere. Nah, yang lebih menarik lagi adalah pemerintah itu kurang apa lagi? Saya bukannya ngebelain Kemenkes karena memang faktanya demikian. Kemenkes itu sudah loh membuat buku panduan, buku saku posyandu misalnya ya. Yang di situ tegas-tegas dikatakan bahwa gunakan pangan lokal yang tinggi gizinya, termasuk ada proteinnya untuk anak yang sedang tumbuh. Jangan menggunakan gula garam dan lemak berlebihan ya. Jadi bukan untuk diberikan bubur sumsum lagi, udah nggak zaman. Lebih baik kasih telur pindang aja gitu ya. Nah, tetapi kenapa ini nggak nyampe ke kader? Kenapa ini nggak nyampe ke kader? Kenapa masyarakat bisa lebih aware? Kenapa masyarakat bisa lebih terang matanya ketimbang kader yang mestinya membimbing? Bahkan kader-kader kita sekarang juga walaupun sudah dituntut untuk memenuhi 25 kompetensi kader, tapi tetap di sana sini masih ya jomplang dan sebagainya. Jadi ini memang suatu hal yang memang menjadi challenge buat kita buat dibenahi. Karena sekarang posyandu, kalau ngomong posyandu
Posyandu itu kan bukan miliknya siapa-siapa, Iya, iya. bukan milik Kemenkes. Dan kader Posyandu sekarang ada di bawah Kemendagri. Ini menarik Kemendagri karena kader itu merupakan turunan dari ibu-ibu PKK. Oke. Iya, Jadi iya. yang cawe-cawe di Posyandu itu banyak banget. Kenapa kita ngomongin sampai sini ya? Tapi kan ada kaitannya bahwa Yes. memang Yes. gizi itu diawali dari keluarga. Betul nggak sih, Dok? Keluarga adalah unit yang terkecil. Itu Diawali sebabnya dari seorang ibu. penting banget. Nah, itu sebabnya kenapa untuk membangun suatu negara yang kuat, suatu bangsa yang besar, kita mulai dari seorang ibu yang ngerti macam-macam. Oke. Dan tolok ukur kita adalah bagaimana yang disebut dengan community health center itu betul terbangun dengan baik. Iya. Dan garda terdepan dari penapisan screening anak-anak yang tumbuh kembangnya terganggu, anak-anak dengan risiko stunting itu sebetulnya adalah Posyandu. Oke. So ini adalah merupakan greget bagi saya di mana Posyandu itu merupakan suatu garda terdepan yang sudah ada dari masyarakat kita dari tahun 70-an ya. Iya. Itu harus betul-betul dibina dengan lebih baik. Oke. Ini kita ngomongin tentang perempuan ya, sebagai seorang ibu yang memang harus memperhatikan gizi Ya. anak. Nanti kita ngobrol ke situ. Tapi sebelumnya gini, Dok. Kita flashback lagi mengenai gizi dan filsafah hidup atau falsafah hidup ya, Dok. Apapun itu. Kita tahu ya, Dok, kalau dulu itu mungkin ya orang tua kita itu dia masih makan makanan yang dari alam. Ya. Entah itu sayur, entah itu lauk pauknya. Ya. Kemudian seiring dengan berjalannya zaman itu semakin menghilang kebiasaan itu dan sekarang malahan kebiasaan makan yang penting cepat. Yang penting ada. Kenapa ya, Dok? Oke, ini yang menarik. Ini yang saya pelajari dari filsafat. Jadi, tolong bedakan paradigma teknologi dengan paradigma biologi. Oke. Teknologi punya 5 janji, Mbak. Tepat, cepat, akurat, efisien, praktis. Oke. Nggak ada yang namanya Jakarta-Bandung 3 jam. 30 menit, bro. Oke ya. Sekarang ya, Dok. Bikin paspor. Nggak ada tuh ngantri-ngantri, becek-becek, basah-basah, Ya, online ya, keringetan. Online bikin paspor, oke? Itu Bahkan pasti itu ya, bahkan teknologi. dokumennya bisa diantar dengan jasa layanan antar. Tepat, cepat, akurat, efisien, praktis. Tidak berlaku di dunia biologi. Oke. Dari zaman Siti Hawa sampai Siti Majnun, perempuan bunting 9 bulan 2 minggu, sayang. Semuanya nggak berubah ya, Dok? Nggak bisa digaspol. Matahari dari terbit sampai terbenam, insya Allah itu 12 sampai 14 jam. Oke. So, mencerna itu 3 jam. Dari dikunyah, dilumatkan, dipilah-pilah, sampai everything goes to everyone, ke seluruh tubuh itu sekitar 3 jam. Nah, jadi dengan kata lain bahwa bicara tentang makanan yang praktis, instan, itu it doesn't make sense. Nah, ini adalah suatu kegagalan berpikir, kegagalan belajar, kegagalan edukasi, di mana masyarakat itu sedang hiruk pikuk dan hingar-bingar dengan masalah teknologi. Nah, itu sebabnya kenapa saya berapa kali waktu yang lalu saya pernah mengatakan bahwa, hey, kalau mau inovasi jangan di makanannya. Oke. Kalau Anda mau mempercepat pemahaman tentang gizi, pemerataan tentang edukasi gizi, tentang anak muda sekarang belajar tentang ilmu gizi, itu jangan menyentuh makanannya. Inovasi itu harus ada di cara penyampaiannya. Oke. Jadi barangkali kalau zaman dulu orang belajar kan pakai flashcard, pakai apalah, pakai televisi segala macam, udah nggak model. Sekarang cara belajar itu bisa lewat media sosial, bisa lewat macam-macam. Cara penyampaian, cara ngomong yang berbeda. So, teknologinya itu harus letaknya ada di inovasi penyampaian dan pengajaran, tapi bukan kontennya. Oke. So, jangan sampai kita punya ubi ungu, mentang-mentang sok mau inovasi, ubi ungunya jadi ubi ungu cheesecake, hah? Ini kan Ubi ungu cheesecake ini ya, kan Dok? buyar banget, Oke. buyar banget ya. Ubi ungu yang tadinya bagus, lalu ditambahin aneh-aneh, ina-inu dan sebagainya, ditambahin tepung, tambahin gula, tambahin margarin, jadi nggak bagus lagi. Jadi jangan sampai kita tuh kebablasan ke arah sana. Oke. Ya, jadi ya begitulah. Tapi pada kenyataannya, Dok, yang sekarang ini di lingkungan, itu kan bukankah memang makanan yang cepat, makanan yang mudah didapatkan, itu kan memang makanan yang instan. Gimana nih kita memiliki pola atau cara makanan sehat tapi kita bisa cepat, makanan sehat tapi kita bisa dapetin di mana aja. Ya, itu gitu yang loh. saya ajarkan kepada pasien saya. Oke. Kita bicara tentang bikin rencana sebelum jadi bencana. Bikin rencana sebelum jadi bencana. Fotokopi Keren tuh. bayar. Saya selalu ajarkan kepada pasien saya yang businesswoman, yang segala macam. Saya cuma bilang begini, lu weekend ngapain? Ya, so saya selalu mengajarkan tentang yuk bikin rencana menu. Duduk bersama dengan anggota keluarga. Oke, sekarang mama mau hijrah nih ya.
Dari makanan hancur jadi makanan bener nih. Oke, yuk kita bilang Senin ayam, Selasa tahu, Rebo ikan, Kamis tempe, Jumat jamur, Sabtu seafood. Oke, Senin harinya ayam. So di rumah dokter Tan tuh Senin adanya ayam. Dek, pada mau makan apa? Mak, ayam kremes Pak. Ayam kremes kan digoreng. Yuk, ada nggak yang lain? Mak, ayam bakar bumbu rujak. Oke, tulis ayam bakar bumbu rujak. Jodohnya apa? Sayur asem. So bukan diet Bu, ini adalah tentang makanan yang bener, makanan yang enak, yang membuat keluarga Anda sehat. Oke, Selasa harinya tahu. Pada mau makan apa? Mak, udah lama gak bikin pepes tahu. Masya Allah, pepes tahu bener. Ada sisa pete sama teri seger. Oke, pepes tahu pakai teri. Mantap jiwa. Lalu kemudian tambahkan kuahnya apa? Kita bikin sup oyong pakai telur. And then begitu Anda punya rencana menu nih dari Senin sampai dengan Minggu, dengan modal itu kan kita bisa ke pasar atau ke supermarket kemanapun beli bahan baku. Betul apa enggak? Online juga bisa tinggal. Bisa online. So nggak ada alasan. Nggak ada alasan sama sekali. Ya, nah jadi kita tahu mau beli ayam berapa ekor, beli lele, beli ikan apa, ikan barona, ikan kakap, ikan dori, I don't know. Nah, kesalahan fatal, ini kesalahan fatal. Pulang belanja dong ya, ini belanja nama kersek-kerseknya lo lempar masuk kamar mayit. Tahu kamar mayit? Mari ya dong. Punya teknologi tapi tidak tepat guna, cuma sekedar buat nyetok doang. Akhirnya apa? Giliran mau masak, maaf ya Pak, ayamnya masih bekangkang, nggak bisa belok. Bener banget itu. Exactly, so I learn from reality. Jadi kita beli cuma ditaruh di exactly, buat pajangan. Ujung-ujungnya apa? Mau makan. Halo sate taichan 30 tusuk. Oke, so ini yang saya ajarkan kepada pasien saya. Udah weekend, lu cuma bilang butuh 2 jam. Tolong 2 jam lu jangan cari gue. Jadi misalnya kalau Anda udah punya rencana menu nih, oke, ayam sudah dibacok, ikan sudah dibersihkan, bumbu sudah diulek, bawang sudah dirajang. Ini seakan-akan menu 7 hari lu masak semua. Tapi nggak naik ke atas kompor. Sudah diracik. Jadi kalau misalnya Rebo menunya adalah ikan kembung, pepes ikan kembung. So ini bener-bener ikannya udah dikuningin, udah masuk ke dalam daun, udah pakai bumbu. Kalian punya kan wadah, kita nggak nyebut merek deh ya. Kita wadah yang aneka warna itu ya. Kuning, oranye, merah, hijau, coklat. Anda tahu nggak kenapa wadah-wadah makanan itu yang buat nyetok itu berwarna-warni? Not to make your kitchen become colorful. Tadi for what dong? Ini adalah kode. Kuning Senin, Selasa pink, Rebo hijau. Stack di freezer dalam keadaan siap buat dimasak. So kalau sekarang hari Selasa nih, besok Rebo. Nanti malam di Selasa malam yang tulisannya Rebo itu turun di kulkas bawah. Rebo pagi sebelum sholat subuh, nyalain kompor sebelum mandi. Subuhnya kelar mandinya beres, itu lauk bro. 3 kali makan udah tersedia. Nggak ada cari bawang, nggak ada ayamnya masih beku. Aduh mama lupa beli daun salam. Nggak ada. So kita beda dengan mama kita zaman dulu. Mama kita zaman dulu dia masak tergantung tukang sayur depan rumah bawanya apa. Si abang. Waktu banyak. Lah kita jam 9 abang tukang sayur, lah kita udah kantor. Kan nggak mungkin. So then you need to have a very good time management to handle this. Kalau enggak ya kita akan hancur. Dan tolong diingat sudah ada studinya, sudah ada jurnal studinya yang menuliskan bahwa orang-orang yang rajin makan di luar, eating out, itu umurnya jauh lebih pendek daripada orang yang masak sendiri di rumah. Karena Anda tahu persis ingredientnya, Anda tahu bagaimana campurannya, Anda tahu tentang expired date dari semua bumbu yang Anda pakai. So itu adalah suatu bentuk kontrol sebetulnya, yang kalau Anda lakukan dengan baik, insya Allah maka satu rumah akan ke bawah baiknya. Oke. Jadi ini tipsnya keren banget buat para woman yang bekerja gitu loh ya. Yang memang yang penting itu adalah tadi tuh perencanaannya. Dan maaf ya Mbak, ini bukan Jerman. Apa maksud saya begini? Lu beli makanan lewat layanan jasa antar segala macam, tinggal scroll, itu kan cuma foto. Kamu kan nggak tahu itu dapurnya kayak apa. Nah itu tuh jadi PR lagi tuh dok. Saya nggak matiin UMKM ya, nanti gue ngomongin lu ngerusak dagangan orang. Kagak bro. Jadi saya cuma mengatakan ini bukan Jerman. So nggak ada yang namanya dari dinas kesehatan itu lalu betul-betul menginspeksi dari semua vendor makanan. Kita nggak pernah tahu dapurnya tadi malam itu ada bekas pesta dangdut antara coro dan celurut kan. You have no idea. Iya kan? Kecapnya expired. Bumbu bawang apa jahenya segala macam udah bulukan. Yang tahu dia sampai di depan rumah Anda udah terikat rapi, dibungkus cantik, baunya enak. That's it. So what you have there? Dan masuk akal nggak dengan harga rupiah segitu? Ya, itu bahan bakunya kayak gitu. It's impossible. Iya. Jadi keren banget nih dok untuk membuka insight wawasan untuk masyarakat yang mendengarkan podcast ini. Tapi kan gini, yang menjadi PR juga nih dok. Baik. Sekarang ini Gen Z itu sudah menjadi moms.
Yes, of course. Gen Z itu pelan-pelan dia sudah menjadi orang tua. Yes. Tapi kita tahu kan Dok, gaya hidup makan mereka gitu, bukan kita merendahkan atau mendiskreditkan kan. Itu tadi kan praktis, cepat gitu loh. Nah, bagaimana kemudian dia bisa memberikan ilmu ke anaknya bahwa makan itu harus bergizi? Iya, gini loh. Saya cuma sedih satu hal ya. Kita tuh banyak ngikutin negara-negara di luar sana. Hong Kong, Taiwan, Korea, Amerika, Eropa. Yang mana pelan-pelan mereka sudah bergeser loh. Dari yang dulunya kayak Gen Z kita sekarang, malah mereka kembali ke makanan rumah. Ya, saya hampir tidak pernah melihat orang Jepang itu sebetulnya makan seperti cara kita makan. Mereka punya bento, mereka bawa dari rumah. Orang Korea kalau Anda perhatikan, itu bukan karena mereka pelit dan ekonomi lagi sulit ya, tapi karena mereka memang menghargai dengan makanan rumah. Ya, mereka bawa dari rumah. No matter how simple it is gitu ya. Nah, kita melihat kebiasaan orang bawa bekal itu justru dari negara-negara seperti itu yang kita ikutin pola makan ngacoknya mereka dulu gitu loh ya. Nah, saya cuman pikir kasihan aja. Dan yang kedua, masyarakat kita ini belum mahir untuk bisa memilah mana makanan beneran dan mana yang bukan makanan beneran ya. Kita mengatakannya produk ultra proses dan sebagainya. Mana makanan dan mana dagangan. Mereka nggak bisa membedakan juga. So itu ngerinya bukan main. Ya, dan akhirnya kita punya makanan-makanan yang aneh, terutama fusion. Ya, fusion tuh di Indonesia banget gitu ya. Padahal kalau dipikir-pikir makanan asli kita itu jauh lebih jauh lebih sehat gitu loh ya. Dalam hal ini bahkan saya punya ide justru kita harus merevitalisasi warteg ya. Oke. Ya, warteg kita tuh masih menjual makanan-makanan yang cukup tradisional. Tradisional ya, Dok? Ya, rumah makan Padang juga, nggak ada rumah makan Padang pakai micin, dosa. Rumah makan Padang, rumah makan Sunda, itu yang mestinya saya pikir ya harus lebih banyak diekskalasi dalam hal ini. Dan bicara tentang kekinian ya jangan sampai kekinian itu akhirnya merupakan bumerang bagi kita sendiri. Oke. Ya, jadi saya punya 3 aksioma tentang bagaimana menghancurkan suatu negara, suatu bangsa. Pertama, hancurin pola makannya. Anakmu nggak lagi makan lemper, onigiri. Itu terjadi, Dok. Itu terjadi saat ini di Indonesia, Dok. Let me finish. And then anak lu nggak kenal lagi namanya sayur asem. Kenalnya? Tom yum. Asem tenanis. Oke, hancurin makanannya. Sampai suatu hari nanti ada makanan-makanan kita diklaim sama negara orang. Nah, baru ribut. Kan kalau udah kayak gitu. Yang kedua, hancurin bahasanya. Oke. Berapa banyak masyarakat kita sudah tidak lagi berbahasa sesuai dengan etnik mereka. Ya, bahasa asli Sunda, bahasa Jawa, Kromo Inggil itu udah mulai hilang. Bahkan mereka cacicur dengan bahasa orang asing yang sebetulnya ngomong juga nggak benar, belepetan gitu kan ya. Malu kan ya. Sarangnya apa sih lo? Oke, nggak penting banget kan. Kalau gue tuh justru lebih maknyes gitu kalau ketemu cowok yang mengatakan gue sayang sama lo. Aduh, itu kok keren banget gitu loh ya. Dipendai sarangnya gitu ya. Udah gitu ngomongnya salah lagi, gue udah nggak ngerti, sarang burung kali. Yang ketiga, hancurin budayanya. Ya, masyarakat kita budayanya apa sih sekarang? Ya, entah itu ada yang ke Korea-Koreaan, ya ke Arab-Araban, ya. Tapi nggak ada yang ke Cina-Cinaan karena banyak sentimen sosial toh. Tetapi yang pasti budaya lokal kita tuh sudah lama-lama terkikis. Ya, jadi dengan demikian kalau ditanya siapa sih bangsa Indonesia, nggak jelas. Dan yang saya takutkan ketika nanti suatu hari anak kita, bismillah ya, anak kita ada yang masuk ke forum internasional lalu ditanya, kira-kira makanan masa kecil apa yang kamu ingat? Kentucky Fried Chicken. Gue sakit hati semua mampus. Peter Bolen gitu. Enggak dong. Chicken katsu. Chicken teriyaki. Banana pancake. Padahal kita punya perkedel gitu loh ya, banana pancake. Allah. Ya, itu dimulai dari generasi-generasi yang sebetulnya tidak cukup militan. Bukan cuma sekedar cinta bangsa ya, kayaknya kelebihan ya. Tetapi bahwa kita membawa suatu bendera nasional yang perlu kita banggakan. Kita itu orang Indonesia. Oke. Nah, untuk bisa menanamkan itu kan, Dok, itu kan memang butuh effort banget dari keluarga. Gimana basicnya keluarga itu kemudian bisa menanamkan itu ke anak-anak mereka kalau personality dari keluarga itu juga tidak memiliki itu untuk saat ini. Karena apa yang dokter sampaikan itu real, Dok. Exactly. Dari mulai makanan. Persis. Dari mulai bahasa. Gaya hidup. Dari mulai budaya. Itu semua elemen itu sudah terkontaminasi dengan budaya-budaya luar. Aku rasa saya adalah orang optimis ya. Saya adalah optimistis. So, itu sebabnya kenapa kita punya Kementerian
peranan perempuan dan perlindungan anak ya, pemberdayaan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan apapun itu namanya, susah sekali untuk saya ingat. Lalu kemudian kita punya Kementerian Pendidikan dan Budaya. So saya rasa kalau di antara para kementerian ini saling bekerja sama, suatu hari lah membangun suatu program yang sifatnya integratif untuk keluarga. Nggak cuman berdiri sendiri-sendiri lalu ada arogansi sektoral gitu ya. Aku rasa ini masih bisa diselamatkan sih gitu loh ya. Terutama kita sekarang sudah alhamdulillah punya media sosial, you can spread it out kemanapun gitu loh ya. Aku rasa ini suatu hal yang bagus banget gitu loh. Jadi bagaimana kita bangga sebagai orang Indonesia masih punya akhlak, masih punya budaya sopan santun, masih punya makanan lokal, dan kita masih punya yang disebut dengan edukasi keluarga. Dan ini memang betul effort, tapi sekali lagi bukan suatu hal yang tidak mungkin ya, karena alhamdulillah saya berasal dari keluarga yang sangat klasik. Jadi artinya ibu saya juga masih ngedidik bagaimana anaknya bisa makan di rumah, masak di rumah. Kita kumpul bersama, sarapan bareng. Dan alhamdulillah juga saya bisa menurunkan itu kepada anak saya yang sudah menikah dan punya bayi sekarang. Dan bayinya ikut makan bareng ketika dia lagi makan dan sebagainya. So sebetulnya nggak ada masalah. Nah yang menjadi masalah adalah ketika bayi ini nggak pernah lihat orang tuanya makan. Karena bapaknya habis sholat subuh berangkat ke kantor, takut macet. Ibunya diet. Anaknya tiap kali makan ngelepeh. Ya karena apa? Karena dia nggak pernah lihat contoh. So learning by example, by family example itu penting banget.